Kejadian ini sudah sangat lama, tapi gue masih sangat ingat detailnya. Terjadi ketika gue masih SD, kejadian seram yang terjadi di gedung sekolah. Seperti yang sudah sering gue bilang, kalau gue lahir dan besar di kota Cilegon, Banten, termasuk daerah paling ujung barat Pulau Jawa. Di Cilegon ini, mental gue banyak ditempa dalam segala hal, termasuk mistis dan perhantuan. Tumbuh kembang banyak dihiasi dengan peristiwa-peristiwa yang sama sekali susah untuk masuk di logika. Aneh, terlalu banyak keanehan, tapi begitu adanya, gak kurang gak lebih. Salah satunya ya peristiwa yang akan gue ceritakan kali ini. Gue sekolah di sekolah dasar yang bisa dibilang salah satu sekolah unggulan di Cilegon. Mungkin bisa dibilang sekolah anak pejabat dan petinggi perusahaan. Walaupun keluarga gue bukan termasuk keluarga pejabat, biasa saja. SD gue ini waktu itu masih memiliki lahan yang sangat luas dengan berbagai macam fasilitas. Dari fasilitas olahraga sampai kesenian, nyaris semua ada. Kalau fasilitas kesenian, sekolah punya beragam alat musik, dari yang modern sampai tradisional. Alat musik tradisional yang kami miliki adalah kulintang, angklung, dan gamelan Jawa. Nah, kisah gue kali ini akan membahas tentang alat musik tradisional yang ada di sekolah, yaitu gamelan Jawa. Sekolah memiliki bukan hanya satu atau dua alat musik gamelan, tapi set lengkap, dari kendang kecil dan yang besar, bonang, kenong, gong kecil sampai besar, semuanya ada. Gue baru tahu kalau sekolah punya alat gamelan itu kalau nggak salah ketika sudah kelas 4. Kenapa begitu? Karena sekolah gue ini bentuknya bukan satu gedung besar sendiri yang semua kelas-kelasnya jadi satu dalam satu gedung. Nggak gitu. Tapi setiap kelas letaknya terpisah-pisah, jadi seperti perumahan dalam satu komplek. Nah, mungkin karena posisi ruang kelas 1, 2, dan 3 itu agak jauh dari ruang guru, jadinya gue sangat jarang lewat atau malah masuk ke ruang guru. Lah, apa hubungannya sama ruang guru? Karena alat musik gamelan ini tempatnya berada di dalam ruangan yang letaknya ada di belakang ruang guru. Jadi, kalau mau masuk ke ruang gamelan harus lewat ruang guru dulu. Setelah kelas 4, baru gue sadar kalau ternyata sekolah punya alat musik gamelan. Karena letak ruang kelas 4 itu sudah berada agak jauh dari gerbang sekolah, kalau mau ke ruang kelas, kami harus lewat depan ruang guru dulu. Itu juga karena ada pentas seni yang menampilkan pertunjukan gamelan yang dimainkan oleh kakak kelas. Yang akhirnya gue tahu kalau alat musik gamelan di sekolah. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, gue mengalami kejadian seram terkait dengan alat musik gamelan ini. Gue termasuk anak yang rajin. Kalau dulu sekolah masuk jam 7.15, gue udah sampai di sekolah jam setengah 7. Intinya, gue adalah murid pertama yang sampai di sekolah. Karena sering datang pertama itulah, jadinya ketika gue datang sekolah masih kosong. Benar-benar masih kosong. Hanya sesekali terlihat Pak Pur, penjaga sekolah, yang sedang menyapu. Selebihnya ya nggak ada siapa-siapa. Sampai pada suatu hari, ketika masih kelas 4, ada kejadian aneh yang gue alami. Waktu itu seperti biasa, ketika datang sekolah masih sangat sepi. Pasti banyak dari kita yang sering merasakan suasana di gedung atau lingkungan sekolah yang kosong. Sepinya beda. Sisa-sisa hening dan gelapnya sekolah ketika malam hari masih terasa. Dengan tas gendong di punggung, lengkap dengan termos air minum, gua berjalan dengan semangat dari gerbang menuju lingkungan ruang kelas. Masih merasakan sejuknya udara pagi. Hamparan embun menempel akrab dengan hijaunya rumput luas lapangan olahraga. Sinar matahari masih berbentuk garis warna cerah menembus sela-sela pepohonan. Perjalanan yang nyaris 1 jam berjalan kaki dari rumah membuat setiap harinya gua langsung menuju ruang kelas untuk menaruh tas dan istirahat sebentar. Perjalanan dari gerbang menuju ruang kelas, gua harus melewati banyak ruang kelas terlebih dahulu. Lewat di depannya dari ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, baru setelah itu gua akan sampai di depan ruang guru.
Cukup jauh lah jarak yang harus ditempuh. Dan yaitu tadi, semua kelas yang gue lewati, nyaris setiap ketika gue lewat pasti masih dalam keadaan kosong. Sampai akhirnya gue sampai di depan ruang guru. Ruang guru ini besar memanjang, pintu dan dinding depannya berbahan kaca. Jadi kalau tirainya nggak ditutup, gue masih bisa melihat ke dalamnya. Waktu itu ruang guru masih dalam keadaan gelap, namun tirainya sudah terbuka. Gue yang berjalan melintas di depannya jadi bisa melirik ke dalam. Langkah kaki masih terus berjalan menuju ruang kelas gue, kelas 4A. Sampai akhirnya di sepi dan kosongnya suasana ada yang menarik perhatian. Nggak melihat, tapi gue mendengar sesuatu. Langkah menjadi melambat mendengar suara itu. Gue mendengar suara gamelan. Ada yang sedang memainkan alat gamelan. Waktu itu gue masih tahu kalau di belakang ruang guru ada ruangan lagi yang isinya adalah semua alat musik tradisional, termasuk set lengkap alat gamelan. Yang gue dengar bukan lantunan musik gamelan dengan banyak alat musik yang dimainkan, tapi hanya satu yang berbunyi, yaitu bonang. Bonang itu adalah sekumpulan gong kecil yang diletakkan secara horizontal di dalam bingkai kayu, lebar 1 atau 2 baris. Bonang ini bunyinya tung, tung, tung. Seperti itulah kira-kira. Yang gue dengar waktu itu juga begitu. Tung, tung, tung. Penasaran. Akhirnya gue berhenti tepat di pintu kaca ruang guru. Pintu kaca ini sudah dalam keadaan terbuka. Kenapa terbuka? Gua pun juga nggak tahu. Sementara suasana gamelan masih terdengar dengan irama sepinya. Gua termenung heran sendirian. Siapa yang pagi-pagi sudah main gamelan sendirian? Pak Pur kah? Mungkin. Makanya saya penasaran. Akhirnya gua nekat untuk melangkah masuk ke ruang guru untuk melihat ke dalam ruang di belakangnya di mana gamelan berada. Beneran, ruang guru masih kosong. Ruang besar memanjang itu hanya terisi banyak meja dan kursi di belakangnya. Lemari buku dan berkas berderet menutup dinding ruangan. Lampu masih dalam keadaan mati semua sehingga masih gelap, hanya mengandalkan sedikit cahaya pagi dari luar. Gua melangkah pelan-pelan lewat sela-sela meja, sementara suara pukulan gamelan masih terdengar satu-satu. Ini siapa yang main gamelan? Itu pertanyaan yang terus muncul di kepala. Sampai gua akhirnya sudah berada tepat di depan pintu. Pintu yang menghubungkan ruang guru dengan ruang alat gamelan. Pada saat ini gua masih berdiri diam, gak berani untuk mengintip ke dalam apalagi mendorong pintu membukanya. Mengintip ke dalam, ya, karena saat itu pintu gak dalam keadaan tertutup, tapi terbuka sedikit, membuat celah yang sepertinya bisa gua untuk mengintip. Tapi gua gak berani, karena musik gamelan masih saja terus berbunyi. Cukup lama gua berdiri di depan pintu itu, berpikir dalam cemas, tapi penasaran. Sampai akhirnya, ada suara yang sungguh sangat mengagetkan gua. "Bri, ngapain di situ sendirian?" Ternyata Pak Pur. Dia sudah berdiri di pintu ruang guru. Ngagetin saja Pak Pur ini. Gua lalu balik badan dan melangkah menuju beliau. "Ada bunyi gamelan, Pak. Siapa yang main gamelan pagi-pagi begini, Pak? Emang udah ada yang datang?" Tanya gua ke Pak Pur ketika sudah berada dekat dengannya. Kamu ini salah dengar kali. Gak ada yang main gamelan. Sudah sana ke kelas. Saya mau bersihin ruang ini dulu. Tapi setelah kemunculan Pak Pur ini, suara gamelan tiba-tiba berhenti, gak kedengaran lagi. Lain kali kalau dengar atau melihat apa-apa di ruang itu, jangan kamu samperin ya, biarin aja, jangan pokoknya. Pak Pur mewanti-wanti seperti itu. Entah apa maksudnya, gua hanya mengangguk-angguk setelahnya. Percakapan singkat dengan Pak Pur itu tentu saja sangat mengundang pertanyaan dalam benak. Lah jelas-jelas gua mendengar suara gamelan. Kok Pak Pur bilang gak ada siapa-siapa?
ditambah ujungnya melarang gua untuk masuk ke ruang gamelan. Aneh kan? Ya sudah, setelah itu gua langsung berjalan menuju ruang kelas. Gak lama kemudian, anak-anak lainnya mulai berdatangan. Sekolah yang tadinya sepi berangsur ramai. Lalu, gue bisa sementara melupakan kejadian aneh yang gue alami pagi tadi. Setelah hari itu, beberapa kali gue mengalami kejadian aneh menjurus seram terkait dengan gamelan Jawa itu. Kejadian berikutnya terjadi pada suatu malam. Ya, malam-malam. Gue ingat waktu itu sudah kelas 5. Gue yang sudah beranjak besar punya kebiasaan sering bermain hingga malam ke rumah salah satu teman sekelas, Doni namanya. Doni ini rumahnya di belakang gedung sekolah, tapi agak jauh, sekitar 2 km jaraknya. Tapi kalau pulang dari rumah Doni, gue harus lewat sekolah itu dulu. Harus, karena nggak ada jalan lain yang lebih dekat. Pada malam itu gue keasikan di rumah Doni hingga baru pulang sekitar jam 9 malam. Dan waktu itu juga gue sudah mulai biasa naik sepeda. BMX Silver kesayangan gue Kayu menyusuri jalan setapak di belakang sekolah, melewati jembatan besi yang seram. Singkat cerita, akhirnya gue sampai tepat di depan sekolah. Ya karena sudah malam, lingkungan sekolah sudah pasti kosong. Dari luar pagar, gue melihat lampu-lampu yang menyala hanya lampu besar di depan ruang guru dan beberapa lampu taman. Jalur lintasan sepeda harus lewat di depan lapangan upacara. Di belakang lapangan upacara ini ada tangga melebar dari kanan ke kiri. Di atas tangga ada lantai yang luasnya tepat belakangnya letak ruang guru berada. Makanya dari lintasan sepeda, gue masih bisa melihat depan ruang guru walaupun dari kejauhan. Gue yang harusnya cepat pulang malah melampatkan kayuhan ketika tepat berada di depan sekolah. Melambat dan akhirnya gue benar berhenti. Kenapa? Karena gue melihat pemandangan aneh. Yang pertama, gue melihat kalau pintu ruang guru dalam keadaan terbuka, tapi tirainya tertutup semua. Yang kedua, gue melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan berbaris beriringan dengan mengendong sesuatu di tangannya. Curiga, jelaslah. Awalnya gue pikir mereka itu maling, tapi beberapa belas detik kemudian pikiran gue berubah. Bukan, sepertinya bukan maling, karena mereka berjalan dari ruang kelas sebelah kanan menuju ruang guru, lalu masuk ke dalamnya. Tapi apa yang sedang mereka gendong? Setelah gue perhatikan, orang-orang itu berpakaian khas Jawa. Yang laki-laki mengenakan kain dan baju Jawa lengkap dengan belangkon, sementara ada satu perempuan yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Nah, beberapa orang laki-laki sedang menggendong alat gamelan Jawa. Mereka melangkah pelan berbaris, lalu masuk satu persatu ke ruang guru. Gue pun semakin penasaran, menyandarkan sepeda di pagar sekolah, lalu gue melangkah masuk ke lingkungan sekolah, menuju ruang guru. Gelap. Sebagian besar halaman sekolah sangat gelap. Hanya 2 atau 3 lampu taman berbentuk bola kaca yang sedikit menerangi. Tapi karena penasaran, gue tetap melangkah maju, melewati lapangan upacara, lalu menaiki tangga yang hanya beberapa pijakan saja. Setelah lewat tangga, beberapa meter kemudian, gua sudah sampai di depan pintu ruang guru yang dalam keadaan terbuka. Siapa orang-orang yang tadi masuk ke sini? Mau ngapain mereka malam-malam? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala gua. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika sudah tepat di depan pintu, gua merasakan keraguan untuk melangkah masuk. Mungkin karena pintu ruang guru yang terbuka itulah akhirnya pada menit berikutnya gue bisa mendengar dengan jelas suara yang menggalung dari depan. Gue mendengar alunan musik gamelan Jawa. Kali ini bukan hanya satu instrumen, tapi banyak alat musik yang dimainkan. Bermain dengan nada seirama, bersatu jadi simfoni musik Jawa nan indah. Gue terpesona mendengarnya. Ditambah suara nyanyian tembang Jawa mengiringi.
Nyanyian. Ya, nyanyian. Musik gamelan itu nggak berdiri sendirian, tapi mengiringi lantunan tembang Jawa yang mengalir dari suara perempuan. Ada perempuan yang sedang melantunkan tembang Jawa. Semakin penasaran, akhirnya gue melangkah masuk dengan niat menuju ruang gamelan di belakang. Sangat berbeda suasananya di dalam ruang guru. Malam hari, gelap, meja dan kursi kosong jadi pemandangan sekitar. Sepinya berbicara, kosongnya seperti punya rencana. Sementara suara gamelan mengiringi nyanyian tembang Jawa masih mengalun jelas dari ruang di belakang. Gua nggak bisa mundur. Gua harus terus melangkah untuk mencari jawaban siapa gerangan yang memainkan gamelan-gamelan malam-malam begini. Sampai akhirnya langkah terhenti ketika tepat berada di depan pintu. Pintu yang menghubungkan ruang guru dan ruang di mana gamelan berada. Lagi-lagi pintunya dalam keadaan terbuka. Walaupun gak lebar, tapi ada celahnya gue dapat melihat kalau ruangan itu gak gelap sepenuhnya. Tapi ada lampu yang sepertinya menyala walaupun redup. Terus suara gamelan dan nyanyian masih terus terdengar. Sudah kepalang tanggung, gua harus mendorong pintu agar terbuka lebar sehingga bisa melihat ke dalam dengan jelas. Perlahan gua dorong pintu, lalu celahnya semakin lebar dan lebar. Beberapa belas detik kemudian, pintu terbuka sepenuhnya. Saat inilah gua dapat melihat semuanya. Benar pikiran gua, ruang gamelan gak sepenuhnya gelap. Ada satu lampu yang menyala di ujung ruangan sebelah kanan. Masih redup, tapi gue masih bisa melihat hampir seluruh sudut ruangan. Musik gamelan dan nyanyiannya pun masih ada. Lalu gue melangkah lagi beberapa sampai akhirnya berada tepat di pintu. Dari sini gue lebih bisa lagi melihat semuanya. Pintu berada di tengah. Di sebelah kanan ada deretan kursi yang diperuntukkan bagi penonton untuk duduk menyaksikan pertunjukan di atas panggung. Panggungnya di mana? Panggungnya berada di sebelah kiri, di depan deretan kursi tadi. Panggung permanen yang gak terlalu tinggi, paling hanya setengah meter, tapi di atasnya punya cukup ruang untuk menyediakan tempat bagi semua alat musik gamelan. Benar, semua gamelan dari yang penuhnya kecil sampai yang besar letaknya di atas panggung itu. Dari atas panggung itulah musik gamelan dan lantunan tembang Jawa yang gua dengar sejak tadi berasal. Iya, gua melihat semuanya. Dalam redupnya cahaya, gua melihat semua instrumen gamelan bergerak-gerak dengan sendirinya, bergoyang-goyang seperti ada yang memukul sampai menghasilkan bunyi. Padahal sama sekali nggak ada orang yang memainkannya. Gua hanya diam terpaku melihat itu semua. Gamelan berbunyi memainkan musik dengan sendirinya. Lalu dari tadi gue dengar suara perempuan sedang bernyanyi. Siapa yang menyanyi? Setelah gue benar-benar perhatikan, di ujung ruangan, di belakang deretan gamelan, berdiri di dalam gelap seorang perempuan berkebaya lengkap dengan sanggulnya. Perempuan inilah yang sedang melantutkan tembang Jawa. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Seketika itu juga gua seperti tersadar, lalu ketakutan menyeruak isi kepala. Perlahan melangkah mundur sambil terus diiringi lantunan gamelan tembang Jawa. Cepat-cepat melangkah menuju pintu keluar, ingin pergi lalu menjauh dari sini. Lega karena akhirnya gua sampai di luar lalu menuruni tangga menuju gerbang. Tapi tiba-tiba, Bri! Gua langsung menoleh ke asal suara. Ternyata itu Pak Pur. Dia berdiri di halaman dengan lampu senter di tangannya. "Ngapain kamu malam-malam di sini?" tanya Pak Pur. Saya baru aja pulang dari rumah Doni, Pak," jawab gua. "Terus tadi lihat ada orang masuk ke ruang guru. Terus kamu dengar gamelan?" "Iya, Pak. Kan saya udah bilang jangan penasaran sama gamelan. Sudah sana kamu pulang, sudah malam." Gak lama-lama akhirnya gue benar pulang, mengayuh sepeda cepat-cepat agar sampai di rumah.